Penyerbuan Kartasura dimulai. Adalah orang Belanda datang di Semarang dari Betawi bernama Amral Sepiluran, membawa kompeni 500. Sudah ketemu dengan Sang Nata lalu bersalaman. Tuan Amral lalu bertanya, "Sinuhun, saya diutus Tuan Gubernur Jenderal menyampaikan salam, juga salam dari para rat. Kedua, Jenderal mengirim harta benda bermacam-macam untuk Paduka dan Garwa putra semua. Ketiga, saya dan 500 kompeni diperbantukan kepada Paduka untuk diadu perang sewaktu-waktu dibutuhkan. Keempat, jika kiranya Paduka mengizinkan, Kapten Kenol dinaikkan pangkatnya menjadi komisaris, dan di Semarang akan ditempatkan seorang kumendur, sedangkan di Jepara ditempatkan petor saja. Kelima, Adipati Manggala agar dilarang sowan setiap waktu. Jika sowan harus bersama dengan kumendur di Semarang. Pesan dari Gubernur Jenderal semoga abadi persaudaraan antara Sang Nata dengan orang Belanda. Di dalam cahaya bulan dan di dalam sinar matahari dalam persaudaraan. Jangan sampai berubah. Siapapun yang memulai berbuat jahat, jangan selamat hidupnya." Sang Nata menjawab terima kasih serta menyetujui semua yang dinyatakan oleh Amral. Lalu di loji Semarang dibunyikan dentuman meriam berkali-kali. Amral lalu menyodorkan perjanjian 1 buah kepada Sang Prabu. 1 lagi dipegang oleh Amral sendiri. Pada waktu itu adalah hari Kamis 29 bulan Jumadil Awal tahun Jimawal 1629. Lalu Kitumenggung Jayaningrat yang berbaris di Ungaran memberi surat takluk kepada Susuhunan di Semarang, tetapi punya permohonan tanah dusun Bahrawa. Sang Nata juga sudah mengabulkannya. Sang Prabu lalu perintah kepada para bupati semua supaya siaga berperang. Sang Nata akan segera merebut Kartasura. Panembahan Cakraningrat unjuk atur. Bila diperkenankan, Sang Nata jangan berangkat perang sendiri. Dipersilakan beristirahat di Semarang. Biarlah saya dan Adi Surabaya yang merebut Kartasura. Rasanya belum lega hatinya saya bila belum berhasil menjebol Kartasura. Saya juga belum puas. Sebelum adu tombak dengan si Kencet, jika nanti Kartasura sudah jebol, maka saya akan segera kembali memboyong Sang Nata. Sang Nata perlahan menjawab, "Yayi Panembahan dan Yayi Surabaya, sudah saya terima semua kesetiaanmu. Tetapi aku ingin juga menyaksikan Yayi berdua andai kata kalian harus gugur di medan perang." Setelah itu Panembahan dan Adipati Jangrana tidak membantah lagi. Mereka menundukkan kepala, terdorong kasihnya kepada sang raja, lalu mundur dari hadapan Sang Prabu, mengundang seluruh bala menyiapkan perang. Setelah seluruh bala sudah lengkap dan sudah siap siaga, lalu berangkatlah dari Semarang. Gerakan prajurit penuh semangat. Yang paling depan bala Madura, disambung bala Surabaya. Sang Nata ada di tengah terlindungi, serdadu kompeni di depannya, naik kuda gula gosong. Bala pesisir ada di belakang. Senjata mereka jika dilihat dari atas begitu indah,
ibarat bunga setaman. Balanya Sang Nata berwarna-warni. Orang seberang dan orang Jawa jumlahnya tak terhitung, bagaikan mendung berjalan. Sang Nata lalu istirahat di Ungaran. Yang paling depan pasukan sudah sampai di Lopait. Waktu itu Komisaris Kenol berkata kepada Amral, "Amral, nanti jam 5 sore, mari bersama menghadap kepada Sang Prabu. Saya akan meminta sesuatu. Mumpung sepi, para bupati di pondoknya sendiri-sendiri. Jika ada bupati Semarang, tidak mungkin dikabulkan." Amral menuruti. Setelah jam 5 sore, Komisaris dan Amral bersama sowan Sang Prabu. Sang Nata baru duduk sendiri. Komisaris unjuk atur, "Sinuwun, atas perintah jenderal, saya dengan orang kompeni semua berpasrah pada kehendak Sang Prabu, diadu perang. Meskipun mati sampai bercampur tanah sekalipun tidak akan bergeser. Tetapi mohon belas kasih Paduka, memberi beras 1000 koyan setiap tahun untuk makan orang kompeni yang menjaga keselamatan Paduka. Siapa lagi kalau bukan Paduka yang punya kewajiban untuk itu? Orang kompeni hanya mengharapkan kemurahan hati Paduka, biar langgeng ada di tanah Jawa." Sang Nata tidak menjawab, cuma mengangguk saja. Amral dan Komisaris lalu menulis, pertanda diserahkan Sang Prabu, serta mohon ditanda tangani, yang menjadi bukti bahwa Sang Prabu sudah mengabulkan permohonan itu. Amral dengan Komisaris sudah mundur dari hadapan Sang Prabu. Setelah sampai di pondokannya, lalu membunyikan meriam 7 kali, memberi tanda penghormatan bahwa permohonannya sudah dikabulkan. Para bupati terkejut, dikira ada musuh datang. Segera bersama sowan Sang Prabu. Sang Nata juga lalu memberitahu kepada para bupati. Ki Adipati Suraadi Menggala setelah mendengar sangat menyesalkan, seraya unjuk atur bernada menyalahkan. "Mengapa Paduka tadi tidak memanggil saya? Umpama saya ada permohonan, tadi tentu tidak dibolehkan. Dan Paduka harap maklum, watak orang kompeni itu rakus. Jika mendapat landasan berpijak, lalu naik ke pundak. Artinya, jika diberi sekali, tambah-tambah maunya." Sang Prabu sangat menyesal, lalu berkata, "Mau bagaimana lagi, Ki Besan? Sudah terlanjur sanggup. Di belakang hari saya akan lebih berhati-hati." Sang Nata lalu bicara masalah perang dengan Panembahan Cakraningrat. Berhubung berita menyatakan bahwa barisan musuh yang ada di Salatiga melebihi jumlahnya, pertahanannya sangat kuat, lengkap dengan segala peralatan perangnya. Menurut Adi, bagaimana baiknya? Siapa yang menjadi ujung barisan perang? Panembahan menjawab, "Jika Paduka berkenan, biarlah anak saya saja, si Suradiningrat, yang menjadi ujung paling depan dalam perang ini, bersama dengan Jaya Puspita serta Sureng Rana, dengan para prajurit pilihan dari Madura dan Surabaya. Sebanyak 3.000 saja yang menembus pertahanan lawan." Sang Nata lalu berkata kepada Raden Suradiningrat dan Arya Jaya Puspita serta Sureng Rana, "Tetapi pesan saya, jika sekiranya kewalahan, menyingkirlah ke arah saya, jangan mengamuk. Sayang jika sampai mati. Meskipun kalian mati,
Ya bersama balamu, aku tidak akan ketinggalan mati bersama dengan sanak saudara saya yang sangat kasih pada diri saya. Ketiga manggala perang itu sangat terharu mendengar ungkapan Sang Nata sampai tidak bisa menahan air mata. Mereka berprasedia, jika tidak berhasil merebut pertahanan lawan, rasanya lebih berbahagia mati bersama di tengah medan peperangan. Mendengar pernyataan itu, Sang Prabu turun dari tempat duduknya. Ketiga-tiganya dipeluk satu persatu serta berkata perlahan, "Sudahlah, berangkatlah. Doa selamat mengiringkan kalian." Ketiga-tiganya berangkat bersama 3.000 prajurit pilihan. Bangga hatinya, apalagi memang dasar pemberani. Sang Prabu berbicara dengan para bupati. Para satria berniat andai kata kalah perang, tidak akan mau berbalik kembali. Lebih baik mati dalam peperangan. Para bupati dan para satria juga sudah bulat tekadnya membantu Sang Nata sampai mati bersama. Sang Prabu lalu memerintah menata gerakan prajurit. Yang menjadi panglima perang Panembahan Cakraningrat dengan Ki Adipati Cengrana. Setelah dirakit lalu berangkat. Yang memimpin sayap kiri Ki Adipati Cengrana, sedangkan kanan Panembahan Cakraningrat. Sebagai dadabal kompeni, Sang Nata di belakang bala kompeni, serta dijaga prajurit bala Madura sebanyak 2.000. Berada pada kanan kiri Sang Nata. Bala prajurit berjalan di belakang. Gemuruh suara bala bercampur bunyi-bunyi dalam perang sepanjang jalan bersorak-sorak. Sementara itu di garis pertahanan, Ki Pati Sumabrata dan para bupati yang berbaris di Kali Cacing, mereka sudah mendengar berita bahwa bala prajurit Semarang sudah berangkat. Jumlahnya tak terhitung, bertujuan merebut Kartasura. Ki Pati lalu perintah menata bala, serta menyiapkan meriam lela, meriam kalataka, dan lain-lainnya ditempatkan di baluarti benteng. Ki Pati berniat menjemput perang dari dalam benteng saja. Para bupati diminta prasetia supaya tidak ada yang tinggalkan gelanggang perang. Bila ada yang lari akan dibunuh sendiri oleh Ki Pati. Para bupati menjawab setuju serta berjanji telur satu sarang, satu pecah semuanya, pecah, bertekad mati bersama. Ki Pati lalu perintah kepada Banyak Wide dan Pangeran Blitar supaya jadi pecalang bersama balanya. Yang diperintah lalu berangkat dan sangat berhati-hati. Tidak lama kemudian bala Madura dan Surabaya datang, lalu campuh perang. Bala Kartasura sangat ngeri melihat ganasnya tentara Madura dan Surabaya, lalu berlari mengungsi di benteng. Bala Madura mengejar. Benteng Kali Cacing sudah kelihatan. Jumlah prajurit tanpa bilangan bergulung bagai mendung memenuhi padang luas sekitar benteng. Arya Jaya Puspita setelah melihat banyak prajurit sangat kagum serta geleng-geleng kepala. Perlahan menahan balanya. Bocah-bocah Madura dan Surabaya, ditahan gerakan prajuritmu. Orang 3.000 ini bukan apa-apanya melawan sekian banyak itu. Kita cuma jadi selilit saja. Lebih baik menunggu bala kompeni di belakang. Panji Surengrana menjawab, Kakang Jaya Puspita,
Jangan banyak berpikir. Musuh yang banyak itu memang besar, tetapi jika dibandingkan dengan kasih Sang Prabu kepada saya, masih kurang musuh. Arya Jayapuspita dengan Suradiningrat tersenyum lalu bersama menggerakkan bala, bergerak dan bersorak. Bala Kartasura menyambut dengan dentuman meriam dan tembakan senjata dari dalam benteng, tidak kunjung berhenti. Bala dari Madura dan Surabaya banyak yang tewas kena peluru, rebah ke tanah. Tetapi bala Madura dan Surabaya terus maju. Mayat-mayat terpaksa terinjak-injak. Bala maju mengikuti asap. Sang Prabu setelah mendengar suara senjata bersahut-sahutan seperti gunung runtuh, lalu mempercepat gerak majunya. Sang Nata setelah melihat bala Madura dan Surabaya kesulitan dalam usahanya merebut pertahanan benteng lawannya, sebab dihujani terus-menerus oleh peluru. Sang Nata segera meraih pusaka tombak Kiai Pleret, disandang dalam tangannya, bersedia ikut mematahkan pertahanan musuh. 2.000 bala prajurit Madura yang mengawal dan menjaga di kanan dan kiri Sang Prabu, setelah melihat Sang Prabu berniat merebut benteng sendiri, segera bergerak maju mendahului sambil bersorak-sorak turut menggapai benteng. Panji Surengrana dan Jayapuspita serta Raden Suradiningrat setelah melihat balanya banyak yang luka dan tewas, tidak bisa membalas. Ketiga satria itu turun dari kudanya mendahului mepet benteng. Para balanya mulai mendekati benteng dengan bantuan gagang tombak. Jika dilihat dari jauh seperti keong merubung batu besar. Bala Kartasura dengan enak menembaki dari atas benteng. Meriam dan senjata menghambur-hamburkan peluru dari atas benteng, sehingga membuat mayat bergelimpangan seperti babatan panjang. Suara meriam dan senjata bagai gunung runtuh, asap tebal menutupi medan perang. Tetapi justru dalam keadaan gelap oleh asap mesiu itu, prajurit Madura dan Surabaya berhasil masuk ke benteng. Di situ prajurit-prajurit mengamuk. Gerakannya cepat bagai kilat menyambar lawan dengan pedang, keris, dan tombak. Prajurit Kartasura tidak sempat menembak dengan senjata api. Lalu terjadilah perang tarung tombak, keris, pedang, bahkan tangan kosong. Bermacam bunyi dan suara bercampur, suara geram, berteriak kesakitan, mengerang, meregang nyawa, gemerincing senjata tajam saling berbenturan, patahnya gagang tombak. Bangkai teman dan lawan tertumpuk, kadang-kadang terinjak-injak. Bahkan ada yang terjatuh karena tersandung mayat, lalu terpeleset oleh darah. Ngeri sekali keadaannya oleh ramainya perang. 3 satria tadi seperti kesetanan mengamuk lawannya. Badannya berlumuran darah sendiri, campur percikan darah lawan. Tidak diperhatikan. Bala kompeni menghujani meriam dan senjata prajurit Kartasura yang ada di luar benteng. Akibatnya banyak yang mati. Panembahan Cakraningrat dan Ki Adipati Jangrana yang menjadi panglima sayap kiri dan kanan juga mulai campuh perang dengan bala Kartasura yang juga menjadi sayap. Ramai perangnya. Korban berjatuhan di masing-masing barisan. Ki Pati Sumabrata selama itu
duduk manis di dalam benteng, berlindung di bawah payung kebesarannya. Melihat bentengnya sudah kebanjiran prajurit Madura dan Surabaya, Ki Pati segera berdiri, lalu memberikan perintah mengarahkan bala. Bala Kartasura bagai air waduk jebol, menerjang lawan. Medan perang semakin ramai. Bala Kartasura ribuan jumlahnya yang tewas. Demikian pula bala dari Madura dan Surabaya. Masing-masing barisan ingin menang perangnya. Prajurit Kartasura yang berbaris sebagai sayap kiri dan kanan sudah jebol pertahanannya karena digempur bala pimpinan Panembahan Cakraningrat dan Ki Adipati Jangrana. Beliau juga ingin nimbrung masuk ke benteng. Ki Pati Sumabrata cepat melihat bahwa barisannya sudah terkepung. Ki Pati segera naik kuda, lari meninggalkan barisannya. Sisa-sisa barisan Kartasura yang masih hidup juga cepat ikut lari tanpa arah cari hidup. Yang tidak sempat lari ditangkap menjadi bebandan atau tahanan. Ki Pati Sumabrata sudah sampai di Bayalali. Yang berbaris di situ para sentana yang dipimpin Pangeran Arya Mataram. Beliau yang sanggup menghadapi perangnya Susuhunan Pakubuwana. Maka sangat dimanja oleh Sunan Mangkuratmas. Jika menang perangnya diberi janji akan diberi kekuasaan atas tanah Jawa semua, serta akan diberi sawah 10.000 karya. Waktu itu pangeran sedang duduk, terkejut melihat Ki Sumabrata datang. Gelap raut mukanya, pangeran gugup dan bertanya. Ki Sumabrata mengatakan bahwa perangnya kalah, serta gentar melihat tingkah perangnya bala Madura waktu merebut benteng. Gerakannya seperti kerak kesetanan, tak mundur dengan tembakan-tembakan. Prajurit yang tewas ribuan. Lalu prajurit Sandi Pangeran Arya Mataram datang. Laporannya sama seperti Ki Sumabrata. Sang Nata sekarang sudah ada di Salatiga. Balanya berwarna-warni tanpa bilangan, memenuhi tanah datar dan tegalan. Beliau sudah bertekad bersama seluruh balanya, jika umpama kalah perangnya tidak sudi mundur, untuk terus bersama di dalam medan perang. Malah garwa putra pun akan ikut bela mati. Mendengar itu Arya Mataram sangat terharu hatinya, sedih sekali rasanya, layu mukanya. Ki Sumabrata sudah berangkat pulang ke Kartasura. Pangeran Arya Mataram lalu berpikir dalam hatinya, aku ini akan bermusuhan dengan saudara. Yang saya ikuti keponakan. Hitung-hitung dekat saudara daripada keponakan. Lebih baik berbuat kebaikan kepada Kakang Prabu. Pangeran lalu mengutus abdinya bernama Wangsa Menggala. Utusan segera berangkat.